Selamat pagi Bu Mila. Selamat pagi Bu Erni. Ini berdasarkan jadwal supervisi, hari ini itu jadwal di kelas Bu Mila, betul ya? Iya betul sekali. Kalau boleh tahu, nanti kita akan masuk ke kelas mana? Ya, hari ini kita akan memasuki kelas 8B. Oke, kelas 8. Sejauh mana sih persiapan dari Bu Mila? Ya, untuk persiapan saya sudah mempersiapkan di sini bahan ajarnya, modul, kemudian IPP dan media yang akan saya gunakan. Berarti modul, bahan ajar, media itu sudah dipersiapkan ya. Ini kan kelihatannya sudah sangat matang persiapan dari Bu Mila. Sekarang saya ingin tahu materi yang Ibu Mila akan disampaikan kepada siswa itu apa sih? Nah, materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang teks persuasif, berbahasa persuasif. Jadi nanti setelah ini sebenarnya pertemuan selanjutnya juga ada ya, karena kita akan menggunakan pada itu menulis ya, menyaji hasil teks persuasif. Jadi bahasa bahasa persuasif. Berarti ini bukan pertemuan pertama, ini pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Oke, itu perlu disampaikan. Kemudian tujuan pembelajarannya untuk hari ini apa Bu? Hari ini mereka mampu mengidentifikasi jenis teks persuasif ya, tentang jenis saran ajakan dan arahan di dalam isi paragraf teks persuasif. Mengidentifikasi. Berarti untuk mencapai tujuan itu nanti Bu Mila akan menggunakan strategi atau metode apa kira-kira? Dari sini strategi yang dilakukan saya dengan cara memberikan mereka gambar ilustrasi. Jadi ketika saya berikan gambar yang sudah saya siapkan, ini nanti mereka bisa berdiskusi ya tentang gambar yang saya berikan, kemudian mereka mencoba mengamati dan merumuskan apa sih isi dari gambar yang saya berikan. Mereka membuat contoh ajakan atau bahasa persuasif di dalam menulis. Kalau saya lihat medianya sangat menarik ya. Jadi nanti sepertinya bayangan saya itu siswa akan fokus dengan apa yang Bu Mila sampaikan dan tertarik dengan media yang Bu Mila sampaikan. Oke, sekarang nanti ketika di dalam kelas saya harus mengobservasi bagaimana cara Bu Mila menyampaikan pembelajaran dari awal sampai akhir. Akan tetapi dari Bu Mila sendiri apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut? Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Sudah semangat belajar? Baiklah, sebelum itu kita akan perlu semangat ya. Tahu kan semangat kita tahu?
pada untuk beberapa jangka waktu ke depan. Membuang sampah tidak boleh sembarangan, baik itu sampah anorganik maupun sampah organik. Walaupun bisa terurai, sampah organik tetap membutuhkan waktu untuk bisa hancur. Biasanya sampah organik juga dapat menimbulkan masalah seperti bau dan sedap. Apalagi untuk sampah anorganik yang tidak bisa langsung terurai di tanah. Penanganan dan pengelolaan yang tepat dan tepat dibutuhkan. Jadi sampah tidak akan terlalu menumpuk pada dan mencemari lingkungan. Jadi kesimpulannya adalah dampak negatif dari sampah dampaknya dapat dikurangi dengan mengelola sampah yang baik dan benar. Mulai dari sampah organik dan anorganik sebelum dibuang. Sampah organik dapat mengandung dan berurai dari buang. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang mengelola sampah. Kami tutup dengan terima kasih. Sama-sama membaca hamdalah. Bu. Melihat bagaimana cara Bumila melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Ya. Oke, sekarang saya mau bertanya bagaimana perasaan Bumila? Perasaan saya senang sekali ya, tentunya anak-anak sudah antusias untuk belajar, kemudian membagi kelompoknya, mempersiapkan alat dan bahan, kemudian mereka berdiskusi. Jadi tadi saya juga sudah menjelaskan apa yang Bumila laksanakan ya. Oke, sekarang menurut Bumila, apakah tujuan pembelajaran yang di awal tadi dikatakan oleh Bumila sudah tercapai dalam pelaksanaan pembelajaran tadi? Nah, setelah kita melakukan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang saya sampaikan, yang pertama kan siswa mampu mengidentifikasi ya jenis ajakan dalam paragraf persuasif. Jadi menurut saya sudah tercapai karena anak-anak sudah bisa ya, anak-anak sudah mampu menunjukkan bagian dari paragraf persuasif itu seperti apa dari paragraf pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jadi mereka sudah menjelaskan, sudah mempresentasikan ini loh paragraf persuasif sesuai dengan tujuannya. Jadi anak-anak tadi sudah menampilkan, sudah mempresentasikan seperti ini. Tadi di awal saya sudah menanyakan ke Bumila, saya harus mengobservasi lebih dalam pengembangan kelapa. Dan tadi kan ada kenyamanan, ada tentang komunikasi positif dan lain sebagainya. Sekarang saya akan menyampaikan apa yang sudah saya observasi sebagai pengimbang. Jadi akan saya sampaikan kelebihan dan kekurangannya ya. Nanti silakan Bumila untuk dibalikan. Yang pertama, saya senang sekali karena saya sudah melihat usaha Bumila untuk bagaimana komunikasi dengan siswa, kemudian bagaimana cara membuat siswa untuk lebih fokus dalam pembelajaran dari persepsi, motivasi, kemudian di rangkaian kegiatan pembelajaran sampai akhir. Namun ada beberapa catatan yang saya dapatkan. Yang pertama tentang kenyamanan, karena Bumila juga mengharapkan kenyamanan tadi, ya betul. Tadi saat pembentukan kelompok kan itu mejanya pindah-pindah ya. Jadi kalau saya melihat itu ada yang ke sana, ada yang ke sini. Jadi saya lihat kurang nyaman karena Bumila sendiri kesulitan untuk mengakses semua siswa yang ada di dalam kelas karena kursinya yang tidak terbatas. Ya, yang kedua mengenai komunikasi saat. Jadi memang tidak dari awal sampai akhir searah, tapi saya menyoroti saat ibu dan teman-teman peserta didik itu sudah membuka alat dan bahan untuk berkarya, mereka jadi fokus ke situ. Jadi ketika Bumila menyampaikan sesuatu, anak-anak sudah sibuk sendiri-sendiri, saking mereka antusias dengan media yang Bumila berikan. Jadi semua siswa yang ada di dalam kelas karena fungsinya yang tidak terbatas. Ya, yang kedua mengenai komunikasi saat. Jadi memang tidak dari awal sampai akhir searah, tapi saya menyoroti saat ibu dan teman-teman peserta didik itu sudah membuka alat dan bahan untuk berkarya, mereka jadi fokus ke situ. Jadi ketika Bumila menyampaikan sesuatu, anak-anak sudah sibuk sendiri-sendiri, saking mereka antusias dengan media yang Bumila
berikan gitu. Nah jadi silakan divalidasi apakah yang saya katakan memang ibu juga merasakan sama atau mungkin ada hal yang berbeda. Ya, betul tadi Bu Erni. Saya juga merasakan hal yang sama dengan Bu Erni ya. Namanya kita guru ketika memposisikan siswa untuk berkelompok, kemudian mengatur meja dan kursinya. Nah, karena siswa itu ya pada dasarnya sudah ada sendiri. Nah, kalau kita memaksakan siswa untuk berkelompok dengan tinggi itu ya sepertinya mereka itu belum bisa ya memang ya kelemahannya di situ dan saya akui itu kenyamanan ya. Nah kadang-kadang setiap siswa kan beda-beda nah, jadi sebisa mungkin saya kondisikan mereka seperti itu dan membuat mereka ya senyamannya mereka saja ya. Dan memang ketika kita sudah mempersiapkan kemudian anak-anak sudah siap dengan bahan ya dari awal juga saya sudah menjelaskan ya, saya sudah menjelaskan bagaimana dan apa yang akan mereka kerjakan ya. Namanya banyak siswa ya, mereka juga sudah paham dan mungkin sudah bekerja. Nah namanya anak ya sendiri ada yang makanya saya tetap mengkondisikannya, saya tetap mengamati mereka, mengarahkan mereka ya. Setiap kelompok di ya. Nah kalau kita ngomong mereka mereka nggak benar ya, karena jadi saya ada tanya setiap kelompok satu ini, kelompok dua ini, jadi saya arahkan nanti seperti ini ya belajarnya, mengaturnya seperti ini dan mereka memakai struktur yang sudah kita jelaskan, kemudian dengan media yang ada juga kita persiapkan, kemudian untuk susunan paragrafnya juga mereka sudah diskusikan. Jadi mereka tinggal menyampaikan hasilnya ya, tujuannya, jadi mereka mampu mengidentifikasi isi paragraf ekspresif, kemudian bisa menyimpulkan paragraf yang mereka ya. Saya senang sekali Bu Mila sudah bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian mengidentifikasi penyebabnya apa. Nah sekarang ke depan agar masalah yang Bu Mila alami ini tidak berlanjut atau bisa diatasi atau bisa diperbaiki, langkah apa yang akan Ibu ambil? Nah mungkin kalau langkah ya lebih kepada anak-anak itu harus lebih disiplin ya. Ketika guru membagikan kelompok itu harus jadi tidak ada yang membeda-bedakan siapapun kelompoknya. Jadi mereka itu harus bisa bekerja sama dengan mungkin saya kondisikan mereka seperti itu dan membuat mereka ya senyamannya mereka saja ya. Dan memang ketika kita sudah mempersiapkan kemudian anak-anak sudah siap dengan bahan ya dari awal juga saya sudah menjelaskan ya, saya sudah menjelaskan bagaimana dan apa yang akan mereka kerjakan ya. Namanya banyak siswa ya, mereka juga sudah paham dan mungkin sudah bekerja. Nah namanya anak-anak ya sendiri ada yang makanya saya tetap mengkondisikannya, saya tetap mengamati mereka, mengarahkan mereka ya. Setiap kelompok jadi ya. Nah kalau kita ngomong mereka nggak benar ya, karena jadi saya ada tanya setiap kelompok satu ini, kelompok dua ini, jadi saya arahkan nanti seperti ini ya belajarnya, mengaturnya seperti ini dan mereka memakai struktur yang sudah kita jelaskan, kemudian dengan media yang ada kita persiapkan, kemudian untuk susunan paragrafnya juga mereka sudah diskusikan. Jadi mereka tinggal menyampaikan hasilnya ya, tujuannya, jadi mereka mampu mengidentifikasi isi paragraf ekspresif, kemudian bisa menyimpulkan paragraf yang mereka ya. Saya senang sekali Bu Mila sudah bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian mengidentifikasi penyebabnya apa. Nah sekarang ke depan agar masalah yang Bu Mila alami ini tidak berlanjut atau bisa diatasi atau bisa diperbaiki, langkah apa yang akan Ibu ambil? Nah mungkin kalau langkah ya lebih kepada anak-anak itu harus lebih disiplin ya. Ketika guru membagikan kelompok itu sesuatu, jadi tidak ada yang membeda-bedakan siapapun kelompoknya. Jadi mereka itu harus bisa bekerja sama dengan siapapun. Nah sepertinya
mereka akan mendengarkan hal seperti itu. Jadi tidak pilih kelompok, ya siapa saja kelompoknya mereka harus siap. Dengan siapapun bekerja itu harus siap, jadi harus bisa seperti itu. Nah kemudian untuk masalah anak-anak ya, mungkin polanya di situ ya anak-anak semua ya. Di situ ya, jadi agak lanjutnya di situ ya, antara pengaturan meja dan kursi dan penempatan kelompok 1, 2, dan 3. Mungkin selanjutnya akan saya perbaiki. Luar biasa sekali Bu Mila ya, banyak pelajaran yang bisa Bu Mila ambil, juga saya bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi hari ini di kelas Bu Mila. Oke Bu Mila, ke depan Bu Mila sudah tahu langkah apa yang harus diambil, jadi saya berharap Bu Mila bisa melaksanakannya dengan baik, dapat memetik pelajaran dari setiap apa yang sudah kita laksanakan. Itu Bu Mila ya. Jadi saya rasa observasi hari ini sudah berjalan dengan baik. Saya ucapkan selamat, terima kasih, dan tetap semangat ya Bu Mila.